Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Wapa Martin yang akan mengajarkan tentang pelajaran kimia pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang video sebelumnya, yaitu tentang pemantapan kimia pertama. Nah, hari ini kita akan bahas bagian keduanya. Mari kita telah membahas 5 soal-soal penting tentang kimia. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita langsung masuk untuk soal selanjutnya. Baiklah, untuk soal bagian pertama, ada sebuah gas metana CH4 dengan MR16 sebanyak 64 gram dapat bereaksi dengan Cl2 berlebih dan menghasilkan, yang pertama dia menghasilkan CH3Cl, yang kedua CH2Cl2, dan yang ketiga ada CHCl3 dengan massa tertentu. Hanya saja pada saat yang ketiga dia menghasilkan CHCl3 sebanyak nilai X. Nah, yang ditanya itu setelah dihitung cermat, maka massa CHCl3 adalah berapa? Berarti ditanya adalah nilai X ini. Oke, dasar teori saya dulu bahwa kalau di sini kita bahas tentang soal di sini, ini kebanyakan kita ketahui tentang gram, ya kan? Di sini ada gram, dan semuanya gram dan mr. Berarti kalau udah ada gram dan mr, berarti kita itu selalu bicara tentang yang namanya mol. Di mana mol itu merupakan salah satu satuan yang dipakai dalam stoikiometri kimia atau perhitungan kimia, ya kan? Di mana mol itu adalah gram per AR atau per mr, atau juga bisa dicari dengan cara mencari volume STP-nya bagi 22,4, atau jumlah partikel per L bilangan Avogadro, atau juga molaritas kali volume, di mana STP sendiri itu kondisi pada saat 0 derajat Celcius 1 atm. Sedangkan bilangan Avogadro sendiri memiliki nilai 6,02 kali 10 pangkat minus 23. Nah, untuk soal ini kita kerjakan bersama. Nah, berarti di sini katanya yang pertama kita ketahui bahwa dia terdapat 64 gram. Pertama-tama ya, mula-mula ada 64 gram CH4 yang bereaksi menghasilkan Cl2. Berarti 64 bandingkan dengan mr-nya dapatlah mulai sekitar 4 mol. Maka banyak CH4 yang bereaksi itu kita bagi menjadi ada 3 reaksi ya. Untuk reaksi yang pertama, maka ada CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl. Katanya CH3Cl dihasilkan 50,5, di mana 50,5 itu bagikan dengan mr-nya. mr-nya itu adalah 50,5 juga, maka dapatlah kita sebanyak 1 mol. Berarti ada sebanyak 1 mol CH4 yang bereaksi pada reaksi yang pertama. Ingat tadi reaksinya ada sebanyak 4 mol. Berarti ada 1 mol yang bereaksi, udah habis 1 berarti sisa 3 lagi. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 mol lagi yang bersisa ya. Nah, kemudian katanya CH4-nya bereaksi kembali menghasilkan CH2Cl2. Ya kan? Nah, berarti di situ dia menghasilkan sebanyak 170 gram. Kalau 170 gram kita bandingkan dengan mr-nya 85, berarti di situ ada 2 mol. Nah, tadi dia 1 mol. Tadi dia ada 1 mol. Di sini ada 2 mol. Berarti yang sudah bereaksi ada 3 mol. Ya kan? Yang tadinya ada 4 mol. Berarti dari 4 mol sisanya berapa? Tinggal 1 mol lagi. Nah, itulah dia yang ketiga. Katanya CH4 kembali lagi bereaksi dengan Cl2 menghasilkan CHCl3 yang katanya jumlahnya adalah sebanyak X. Dimana tadi ada kita sisa tadi 1 mol ya kan? Dari sisa reaksi dari pertama dan reaksi kedua itu memiliki sisa sebanyak 1 mol. Ya udah, berarti istilahnya di mana tadi rumus ya mol sama dengan gram per AR, maka gram untuk CHCl3 itu dapat sama dengan adalah molnya kita kalikan dengan mr-nya. Di mana mol sisa dari 1 mol dan mr-nya adalah 120. Berarti dapat dia sebenarnya adalah 120 gram. Nah,
Berarti bisa kita simpulkan CaCl3 yang terbentuk 1 mol atau sebanyak 120 gram. Berarti kita dapat jawabannya bagian E, 120 gram. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini bentuknya berbeda. Katanya ada satu mol senyawa ionik. Ingat ya, kata kuncinya terdapat 1 mol senyawa ionik, berarti ini stoikiometri juga. Karena ini bicara tentang mol aja. Katanya mengandung 108 gram aluminium dengan AR-nya sekian dan 36 gram C. Bilangan tetapan Avogadro L adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah AL yang terdapat, nah berarti kita tanya jumlah partikelnya ya. Lagi-lagi jumlah partikelnya itu ada berapa? Kita cari dulu yang namanya rumus molekul dan rumus empirisnya. Apa itu rumus molekul dan empiris? Rumus molekul merupakan perbandingan mol unsur dalam senyawa, sedangkan rumus empiris adalah perbandingan mol paling sederhananya. Nah, dimana tadi kalau untuk mencari bilangan Avogadro itu cari molnya ya. Kita buat dulu soalnya, kita kerjakan pelan-pelan. Penyelesaian. Nah, misalkan rumus molekul itu CH2H4, maka rumus empirisnya kita sederhanakan menjadi CH2 gitu. Nah, itu untuk hidrokarbon. Nah, di sini kita bicara tentang yang namanya CaLX, CaL dan CC, ya kan? Kalau misalnya kita buat rumus molekuler kita nggak tahu, kita anggap aja ALXCY gitu dia. Nah, bagaimana cara mencari X dan Y-nya? Ya udah, kita cari aja dulu molnya. Molnya CaL, ya kan? Maaf ya, di sini bukan A aja, tapi di sini ada AL gitu deh. Untuk mol CaL kita ketahui gramnya 108, ya kan? Di mana MR-nya adalah 27, berarti dapat dia sebanyak 4 mol. Sedangkan si C itu adalah 36 gram, di mana MR-nya 12, berarti dapat 3 mol. Jadi, kalau kita tuliskan sebenarnya, dia ALXCY, itu di mana X banding Y-nya itu sama dengan adalah molnya si AL bandingkan dengan molnya si C. Berarti dapat molnya si AL sama dengan 4, si C-nya 3. Berarti bisa kita ketahui bahwa si X sama dengan 4 dan C sama dengan 3. Maka bisa kita tentukan bahwa rumus molekulnya adalah Al4C3. Nah, di mana MR-nya sudah menjadi 144. Nah, seperti itu. Nah, katanya ya kan bahwa si Al4C3 itu masanya adalah 72 gram. Udah dapat ya MR-nya ya. Nah, jadi MR-nya itu berapa? Molnya itu berapa? Molnya si Al4C3 itu kita bagikan aja. Tadi katanya diketahui 72 bagikan dengan 144, berarti dapatlah 0,5 1 per 2 mol. Nah, gitu. Jadi bagaimana mol AL-nya? Ya udah, kalau mol AL-nya itu ya kita tanyakan ion AL yang berapa jumlah ion AL, berarti cari dulu molnya. Jadi molnya itu adalah berapa indeksnya gitu. Indeksnya ada 4 pastinya. Kenapa 4? Ya udah dari senyawanya aja. Kalau kita ionisasi Al4C3 kita ionisasi menjadi ionnya menjadi Al3 positif 4 kali ya kan. Ditambah 3C4 negatif. Nah, berarti di sini kalau di sini molnya adalah 1 per 2 mol. Berarti di sini molnya adalah 4 dikali 1 per 2 mol, ya kan? Berarti dapat dia sebanyak 2 mol. Nah, itulah yang ini ya, dapat 2 mol AL-nya. Nah, gitu. Jadi jumlah partikelnya berapa? Di mana mencari mol itu sama dengan adalah jumlah partikelnya per bilangan Avogadro. Berarti jumlah partikelnya ya kalikan aja molnya dikalikan dengan bilangan Avogadro. 2 kali 6 kali 10 pangkat 23. Dapatlah jawabannya 12 kali 10 pangkat 23. Jawabannya bagian C. Nah, begitu dia. Oke. Soal bagian ketiga, katanya di sini ada soalnya agak berbeda sedikit, yaitu sebanyak 60 gram cuplikan. Nah, kalau cuplikan bagaimana? Kita harus tahu ceritanya nanti, ya kan? Mengandung Mg yang dilarutkan dalam asam nitrat berlebih ke dalam
ditambahkan basa dan ion Mg-nya mengendap menjadi magnesium hidroksida. Jadi ada 29 gram endapannya itu yang diketahui ya kan. Maka kadar Mg dalam cuplikan itu berapa? Nah, di sini kita bicara tentang kadar unsur dalam cuplikan. Itu kita pakai rumusnya begini dia, ya kan? Maka persennya itu merupakan berapa nanti massa dari si X yang kita hasilkan, massa si Mg-nya nanti per massa cuplikannya kali 100%. Kita buat penyelesaiannya. Berarti ada reaksi gitu dia kan. Istilahnya ada Mg ditambah dengan 2NO3 yang pertama. Ya kan? Katanya ada Mg dilarutkan dengan asam nitrat. Berarti 2NO3 menghasilkan MgNO3 ditambah H2. Ini reaksinya yang pertama ya kan. Berisi dengan asam nitrat. Nah, ketika dia dilarutkan berarti dia menjadi MgNO3 dua kali atau istilahnya kita anggap menjadi ion Mg2 positif gitulah istilahnya. Nah, Mg2 positifnya ini itu dia katanya ditambahkan dengan basa dalam soal ya kan, mengendap menjadi endapan Mg. Kurang lebih dia menjadi MgOH 2 kali. Sebanyak 29 gram. Nah, ini yang paling penting, ya kan? Ini yang diketahui. Di masa pertama 60 gram ini kita nggak bisa cari mol. Kenapa? Cuplikan nggak tahu kita M-nya berapa. Berarti nggak bisa cari mol di situ. Jadi di mana mencari mol? Ada di 29 gram endapan. Kenapa kita bisa ramalkan endapannya apa? Endapannya apa? Karena diendap dengan basa, maka dia menjadi MgOH 2 kali. Di mana MR-nya itu sudah bisa kita cari. Gitu dia. Nah, berapa molnya? Yaitu 29 gram. Bagi MR-nya MgOH 2 kali, di mana dia airnya sudah diketahui di sini ya. Sudah banyak airnya di sini. Itu kalau kita jumlahkan, maka dapat MR-nya sebanyak 58 gram. Berarti dapat di situ nanti molnya sebanyak 1,2 mol. Ya udah, 1,2 mol ini kita stoikiometrikan aja langsung PKPR, perbandingan koefisien persamaan reaksi. Dapatlah si mol Mg-nya sebanyak 1,2. Kenapa? Koefisiennya sama semua untuk di Mg ya kan? Kalau koefisiennya sama berarti molnya juga sama pastinya. Berarti si Mg dapat 1,2 mol. Cari gramnya. Gramnya itu bagaimana? Ya kalikan aja dengan AR-nya. AR-nya 24 nih. Ya udah dapatlah dia 12 gram. Berarti persennya tinggal kita masukkan. 12 gram yang kita dapat dari endapannya ini tadi yang di stoikiometrikan ke Mg-nya dibagikan dengan massa cuplikannya. Berarti dapat nanti dia sebanyak 20%. Berarti kuncinya kita dapat adalah B. Oke, saya anggap sudah mengerti. Kalau nggak ngerti, nanti bisa tanya kembali, ya kan? Di grup-grupnya masing-masing. Soal yang keempat. Di sini katanya ada perbedaan sedikit soalnya. Jika diketahui hemoglobin sendiri merupakan sel pembangun sel darah merah ya, yang ada di dalam darah merah itu biasanya berisi adalah Fe, ya kan, zat besi. Nah, katanya itu mengandung zat besi sebanyak 0,33%. Kalau kita nggak 0,33%, ini sebenarnya 1/3, gitulah istilahnya. Maka jumlah atom besi Fe, jumlah atom besinya dalam hemoglobin itu berapa? Di sini sebenarnya kita masuk ke kadar unsur dalam senyawa. Itu sebenarnya dia hukum perbandingan Gauss, ya kan? Nah, maka kita cari dengan cara persen sama dengan berapa indeksnya. Jumlah indeks N ini jumlah indeks itu ya. Jumlah molekulnya dikalikan dengan AR-nya si Fe banding dengan MR senyawa kali 100%. Atau kalau kita cari masanya, maka jumlahnya kali dengan AR-nya per MR kali massa senyawa. Maka di sini kita selesaikan, katanya diketahui MR-nya udah ada ya, 68.000, di mana persennya 0,33, AR-nya 56. Ditanya jumlahnya berapa, berarti si N-nya berapa gitu kan. Nah, kita masukkan aja rumusnya langsung, berarti 0,33% itu sama dengan N dikali 56 per 8.000 kali 100%. Kenapa kita tadi ketahui adalah dalam keadaan persen. Ya udah jumlah partikelnya itu N ya kan, atau indeksnya itu kalau dalam senyawa biasanya. Kali AR-nya per MR-nya kali 100%, maka bisa kita dapat nilai N sama dengan 4 kalau kita habiskan semua. Kuncinya adalah B. Gampang sekali ya soal ini. Next. Oke, untuk soal terakhir kita punya di sini katanya silikon karbida yang dihasilkan dari SiO2 dan karbon dengan reaksi seperti berikut.
Hanya saja di sini katanya ada terdapat 4,5 karbon direaksikan dengan 3,0 gram SiO2 menghasilkan 1,5 gram karborum. Sebelumnya kita bicara tentang stoikiometri, itu ada dua, ada yang habis bereaksi dan ada yang bersisa. Nah, kalau dia habis bereaksi, dia itu nanti dia langsung kita mencari molnya dengan cara perbandingan koefisien atau PKPR untuk mencari perbandingan mol untuk mencari mol yang ditanya. Tapi kalau dia ada sisanya, kita nggak boleh pakai dulu PKPR untuk perbandingan mol. Kita harus cari dulu yang namanya zat pembatas atau reaksi pembatas. Di mana mencari itu dengan cara mencari mol per koefisien. Tengok mana paling kecil. Nah, dari mana kita tahu dia habis bereaksi ataupun bersisa? Biasanya kalau dia reaksi yang habis, itu hanya bisa kita ketahui hanya ada 1 mol yang diketahui dalam soal. Namun di soal kita ini kita bisa cari ada 2 mol gitu dia kan. Kita bisa cari molnya si karbon 4,5 gram, ada AR-nya kan? Dan SiO2 ada airnya. Jadi kalau ada 2, lebih dari 1, cari reaksi pembatasnya. Kita tuliskan dulu reaksinya ya kan. Katanya reaksinya ada 2C ditambah dengan SiO menghasilkan O2 menghasilkan SiC karborum ditambah dengan CO2 karbon dioksida. Nah, cari molnya masing-masing. Maka cari molnya si C. Cari molnya si C. Molnya si C katanya si karbon 4,5 ya. Berarti dia 4,5 gram bandingkan dengan AR-nya 12. Nah, 4,5 banding 12 berarti itu ada sekitar 0,375 ya. Kalau nggak salah. Nanti coba cek lagi ya kan. Lanjut kedua, kita cari mol yang kedua, bisa dikatakan 2 mol di situ kan. SiO2. SiO2-nya ya kan, mol SiO2 sebanyak 3 gram. 3 gram, 3,0 gram kan, 3 gram berarti itu. Per mR-nya berapa? SiO2 berarti Si 28. Nah, Si-nya ada 28 ditambahkan dengan oksigen. Oksigen itu ada 16 ya, tapi dikali 2. 2. Berarti kurang lebih kalau kita hitung-hitung adalah 60, ya kan? Oke, 3 per 60 itu kurang lebih adalah 1 per 20, ya kan? Atau kurang lebih sebanyak 0,05 mol. Oke, kita langsung tuliskan aja di atas. Berarti di sini si C katanya si karbon terdapat 0,375. Sedangkan si SiO2 katanya terdapat 0,05. Berarti siapa yang kita pakai sebagai reaksi pembatas? Reaksi pembatas sendiri itu dicari dengan cara kita bandingkan mol yang diketahui bandingkan dengan koefisien yang paling kecil. Jadi kalau kita banding-bandingkan di sini sudah pasti yang paling kecil itu si SiO2 pastinya ya kan. Berarti kita pakai di sini adalah si 0,05 sendiri. Nah, 0,05 inilah yang kita bandingkan koefisien di PKPR kan ke si C maupun ke si karborum. Berarti dapat si karbonnya ketika kita PKPR kan adalah 2 koefisiennya banding 1 ya kan kali 0,375. Berarti ini sudah pasti ada sisanya ya kan, ini bersisa. Ada sisa di sini nilainya ya kan. Tapi di sini habis si SiC-nya terdapat karena koefisien sama di sini juga adalah 0,05 mol. Berarti mula-mulanya nggak ada, dapatlah 0,05. Kenapa di sini nggak saya isi? Nggak penting ya kan. Yang ditanya itu sih karborumnya sendiri. Karborum ini berapa katanya. Ya udah, dapat dia 0,05 mol. Berarti berapa gramnya? Maka gram si SiC itu rumusnya adalah cari molnya bandingkan dengan dikalikan dengan mR-nya. Di mana molnya dapat 0,05. Kalikan mR-nya berapa mR-nya si SiC? SiC 28. 28 ditambahkan dengan SiC 12. Berarti dapat jawabannya adalah sebanyak 0,05 dikali 40 ya. 8 tambah 2 itu 10, 1, 3, 4 ya kan. Jadi 0,05 dikali 40 itu berapa? Nah, itu sebanyak 2 gram pastinya. Oke, langsung kita masukkan persen hasil reaksinya. Maka persen hasil reaksi, persennya si SiC itu
itu sama dengan berapa masanya yang kita dapat. 2 per berapa massa yang dihasilkan karbohidrat tadi katanya secara teoritis 1,5 kalikan 100%. Oke, ini berarti kurang lebih 2 per 1,5 kan itu adalah 3 per 2 ya, berarti 3 per 2 2 per 3 per 2 adalah 4 per 3 kali 100%. Berarti dapat ini jawabannya sebanyak 75%. Berarti bisa kita ketahui bahwa kita punya jawaban adalah bagian dodol 75%. Oke, demikian dulu. Demikian dulu pembahasan materi kimia pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya banyak membantu, istilahnya banyak mengetahui tentang bagaimana adanya kimia tersebut. Kalau masih ada yang susah silakan hubungi saya di WA saya ataupun ke grup masing-masing. Terima kasih. Selamat yang mau ujian semester minggu depan, ya kan? Mohon maaf ada salah-salah kata selama saya membuat video. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya ataupun kapanpun. Jangan lupa ya di subscribe. Mana tahu nanti ke depan saya buat video lagi, bisa tahu video-video saya. Baiklah, demikian pagi ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Saya harap semua sehat-sehat walafiat. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.